Amandemen, mungkin kalian tidak asing dengan kata ini, sebuah frasa atau kata yang memiliki arti usaha atau proses untuk mengubah sebuah dasar konstitusi negara dengan maksud dan tujuan atas kepentingan rakyat atau kepentingan pihak tertentu. Dalam perjalanan republik kita ini, tentunya banyak sekali dinamika yang terjadi dalam bidang sosial politik kita, termasuk terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yap, benar banget. Undang-Undang 1945 yang sudah menjadi dasar konstitusi negara kita semenjak proklamasi 17 Agustus 1945 kita ini tentunya memiliki banyak sekali dinamika yang terjadi dalam perjalanannya dari masa kemerdekaan, masa-masa perjuangan atau masa-masa revolusi menegakkan kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, dan saat ini masa reformasi. Tentunya kalian harus tahu dan juga kalian harus memahami betul bagaimana perjalanan daripada konstitusi negara kita ini. Sebagai bangsa yang merdeka, tentunya Undang-Undang Dasar atau sebuah konstitusi menjadi syarat yang wajib atau esensi utama dalam membentuk sebuah negara. Dalam menentukan konstitusi negara kita, para pendiri bangsa kita begitu melalui banyak proses yang cukup alot dan menegangkan. Tentunya ini terkait daripada nasib masa depan bangsa kita, bagaimana arah perjuangan dan tujuan bangsa kita sebagai bangsa yang merdeka. Gagasan daripada tujuan dan asas perjuangan bangsa kita ini muncul pada tanggal 22 Juni 1945, di mana Piagam Jakarta lahir. Dari Piagam Jakarta tersebut nantinya akan menjadi sebuah mukodimah atau pembukaan yang hadir dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945 misalnya, sidang ini membahas daripada rancangan Undang-Undang Dasar yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari selang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mengesahkan antara lain Soekarno dan Hatta sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 resmi berlaku sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Setelah gonjang-ganjing 1965 hingga 66, pemerintah Republik Indonesia berganti atau bertransisi dari pemerintahan Orde Lama menjadi pemerintahan Orde Baru yang kala itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Soeharto sendiri tidak begitu tertarik terhadap perubahan Undang-Undang Dasar. Menurutnya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebuah hal yang mutlak dan tidak bisa diubah. Siapapun yang mengubah akan hilang. Siapapun yang mengusulkan amandemen pasti tidak akan. Akibatnya terjadi penyelewengan akibat tidak adanya perubahan dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Contohnya saja seperti masa jabatan Soeharto. Pada waktu itu, masa jabatan presiden tidak dibatasi dan Soeharto berhasil mengekspansi kekuasaannya hingga 30 tahun atau 3 dekade. Namun pada akhirnya Soeharto harus meletakkan posisinya. Pada tanggal 21 Mei 1998, diingat oleh sejarah Indonesia, Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia setelah 30 tahun berkuasa. Soeharto sendiri turun akibat tuntutan dan juga aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang saat itu bergelora menuntut dirinya turun dan harus ada reformasi di segala bidang. Pada masa saat itu, masyarakat banyak yang menuntut untuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada akhirnya, amandemen pun digelar. Kesimpulan daripada amandemen ini tentunya sangat begitu banyak dan kita harus memaknai secara objektif dan tidak boleh berpihak terhadap satu pihak apapun. Undang-Undang Dasar sendiri memang sebuah arah perjuangan bangsa kita. Undang-Undang Dasar sendiri adalah penentu bagaimana kita harus menjalankan roda-roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun kita harus mengingat bahwa Undang-Undang Dasar ini masih erat dengan kaitan agenda politik yang dilaksanakan pasca era Soeharto. Salah satu indikasi Undang-Undang Dasar syarat akan kepentingan politik pada momen tersebut adalah Pasal 7C. Sebelumnya Pasal 7C ini tidak pernah ada dan setelah amandemen ketiga pada tahun 2001, amandemen ini mengisikan sebuah pasal terbaru yaitu Pasal 7C yang berbunyi Presiden tidak dapat membubarkan ataupun membekukan daripada DPR. Pasal ini lahir akibat usaha Presiden Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia yang berusaha untuk membekukan DPR melalui dekretnya. Pada akhirnya Gus Dur pun dimakzulkan dan pasal ini lahir setelahnya. Terus mengapa Soekarno sukses dalam membubarkan parlemen? Berbeda dengan Gus Dur. Gus Dur tidak memperoleh dukungan sama sekali dari pihak ABRI, sedangkan Soekarno memperoleh dukungan yang begitu banyak dari seluruh elemen ABRI, terutama dari Angkatan Darat.
Maklum, pada kala itu Angkatan Darat takut Soekarno didukung oleh PKI dan Soekarno beralih pandangan kepada PKI yang merupakan musuh utama Angkatan Darat. Jadi semua ini memang betul-betul syarat akan kepentingan politik, teman-teman. Jadi kita harus memahaminya secara objektif. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian melalui komentar di bawah. Apresiasi dengan like dan juga kritik dengan saran melalui komentar pula. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga menjadi hal yang bermanfaat bagi kalian semua. See you in the next time.